Saudara, proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB di provinsi selalu menjadi persoalan di tiap tahunnya. Salah satunya indikasi rekayasa atau pemalsuan 31 kartu keluarga dari calon siswa di SMA Negeri 8 Pekanbaru. Proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB di provinsi selalu menjadi persoalan di tiap tahunnya. Anggota Komisi 5 DPRD Riau, Sugianto menyebutkan, hal ini terjadi akibat kurangnya fasilitas sekolah negeri di Provinsi Riau. Pemerintah provinsi harus mawas diri dan segera melakukan pengembangan dan pembangunan sekolah negeri yang baru serta mempermudah izin pembangunan di setiap daerah. Selain itu, juga bisa memberikan kepada sekolah swasta dan pondok pesantren dana BOS dan BOSDA serta bantu infrastrukturnya untuk memajukan dunia pendidikan. Terkait indikasi rekayasa atau pemalsuan 31 kartu keluarga dari calon siswa di SMA 8 Pekanbaru, anggota Komisi 5 DPRD Riau, Sugianto menyebutkan, tindakan yang diberikan sekolah dalam mendiskualifikasi data calon siswa itu sudah benar dan sudah bisa menjadi pelajaran ke depannya. Ini terjadi akibat kurangnya sekolah dan fasilitas negeri yang terkesan ada sekolah favorit. Sugianto mendorong pemerintah provinsi untuk mawas diri dan segera melakukan pengembangan dan pembangunan sekolah negeri yang baru serta mempermudah izin pembangunan di setiap daerah. Pemerintah Provinsi Riau diminta segera membuka sekolah-sekolah negeri di setiap daerah, permudah pengurusan izinnya dan bangun beserta fasilitasnya, sehingga murid setiap tahun bisa tertampung. Legislator fraksi PKB ini juga menilai pemerintah provinsi terkesan tebang pilih dalam memperhatikan standar sekolah di daerah. Tidak adanya perhatian Pemprov Riau kepada pondok pesantren dan sekolah swasta. Ya, setiap tahunnya PPDB itu pasti terjadi kisruh, ya kan? Dan kemarin ada temuan di SMA 8 kalau nggak salah ada 31 memalsukan KK. Nah, itu terjadi ya kan sebenarnya karena kebingungan orang tua ketika PPDB. Kalau PPDB masih seperti ini, lokalnya SMA negeri itu tidak tercukupi ya seperti ini. Jadi menjadi bahan evaluasi untuk ke depan. Tapi yang paling penting sesuai yang selalu saya ngomong, bahwa Pemprov itu harus mencari solusi. Solusinya apa? Solusinya adalah swasta dan pondok pesantren itu harus diperhatikan, baik pembangunan fisik lokalnya, baik infrastrukturnya yang lain, ataupun dana BOS dan BOSDA itu mereka harus dapat. Kita sudah punya perda yang namanya perda pondok pesantren, kok tidak dilaksanakan. Jadi ketika kita mau mengurai PPDB ini, ya kita harus memberikan fasilitas baik BOS dan BOSDA, baik infrastrukturnya kepada sekolah swasta dan pesantren, karena perdanya sudah ada, undang-undangnya sudah ada. Nah, satu lagi, contoh kasustis di Dumai. Dumai salah satu kecamatan tidak ada SMA. Kalau kita memakai zonasi, apakah mereka tidak sekolah anak-anaknya? Nah, dalam satu kecamatan itu ya kan pasti tidak ada SMA-nya. Ketika tidak ada SMA-nya, ya kan, terus mereka anak-anak kita mau sekolah di mana? Maka ada solusinya itu tadi, percepat pembangunan SMA yang baru, yang negeri, diidentifikasi seluruh kecamatan yang padat penduduk, ya kan? Kalaupun bisa segera dibikin SMA negeri tambahannya. Yang kedua, ya kan, berikanlah BOS dan BOSDA itu kepada pesantren dan sekolah swasta, kemudian membangun lokalnya. Kita selama ini tidak bisa membangun lokal dengan alasan tidak tahu Pak Gubernur itu seperti apa. Tetapi harapannya dengan kasus-kasus yang ada ini, kedepannya mari kita bergandengan tangan untuk membantu sekolah-sekolah swasta dan pondok pesantren. Saya tidak menyalahkan anak itu hal yang salah bagi orang tua murid yang memalsukan, tetapi itu karena kegelisahan mereka ketika mereka dalam proses terjepit, dan itu jangan dibesar-besarkan. Ini adalah hal yang penting dalam menyamaratakan kualitas dunia pendidikan. Fresti Darandi melaporkan.